Kabupaten Bondowoso, kabupaten yang terkenal dengan sebutan kota megalitikum. Hal ini tak lain karena banyaknya peninggalan-peninggalan megalitikum yang ditemukan di kota ini. Dalam kesempatan ini, Dr. Amin Widodo, pakar geologi ITS beserta tim geofisika, menyempatkan diri untuk berkunjung ke Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso. Bagaimanakah penuturan beliau mengenai peninggalan megalitikum yang ada di Pekauman Bondowoso ini? Simak terus video ini. Jadi di sini ada ditemukan menhir-menhir ataupun sisa-sisa batu zaman dulu yang ditata sedemikian rupa, bentuknya seperti ini. Nah, kita dari geofisika lebih tertarik kepada ini batunya apa? Nah, karena sebagian besar itu selalu melihat bahwa ini adalah batu andesit. Ternyata kalau kita lihat lebih dekat, ternyata ini bukan batu andesit. Bisa kita lihat ini ada fragmen-fragmen di sini, ini menunjukkan bahwa dia adalah batuan breksi dari mungkin ini dari produk Gunung Raung atau yang paling dekat dari daerah sini. Jadi kita bisa lihat ini fragmennya besar-besar. Kan memang kalau melihat warna matriksnya itu yang berwarna kelihatan ukurannya kecil-kecil, karena ini kayaknya memang dia lebih lunak dibandingkan dengan breksi yang lain. Nah, jadi kalau dibentuk ataupun dikotai itu memang jadi mudah. Nah, cuman kalau ukuran sebesar ini terus mengangkatnya itu yang memang kita tidak tahu. Tapi kalau kita melihat dari beberapa tempat di Jawa Timur, kita bisa melihat di daerah Trawas, bisa melihat di daerah misalnya mau menuju ke Lawang. Nah, di pinggir-pinggir jalan itu sering ditemukan batu-batu besar di tengah sawah seperti itu. Ini sama juga pada waktu kita melihat di Bojonegoro, di Gunung Pandan. Nah, itu banyak sekali juga batu-batu besar seperti ini tergeletak di lereng. Dan ini memang bagian dari gunung berapi tadi. Jadi dia seperti itu, dan mungkin kayaknya orang dulu berusaha untuk membuat itu sesuatu yang menarik, sehingga dibuat seperti ini, ditata sedemikian rupa daripada tercerai-berai. Kalau di Borobudur kita melihatnya juga demikian. Borobudur itu juga dulu adalah ada bukit, banyak sekali batu-batu yang di sekitarnya, sehingga pada waktu itu Sailendra menyuruh ini harus dibuat bentuk sesuatu, jadilah Borobudur. Sama juga pada waktu kita melihat di Jolotundo itu keluar mata air biasa, tapi di sekelilingnya batu-batu tidak jelas. Akhirnya pada waktu itu Empu Sendok membuat itu menjadi taman air, namanya Jolotundo. Selain sarkofagus, terdapat dolmen, menhir, batu kenong, dan banyak lagi benda megalitikum lainnya. Hal ini menunjukkan betapa kayanya sejarah dari peradaban Bondowoso ini.